Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, MA. Adapun temanya adalah menyambut bulan Ramadan. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'du. Suasana Ramadan, mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat wa afiat, amin. Bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh taat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para tamu Allah yang berbahagia, untuk Ahad ketiga bulan depan kelihatannya sudah Ramadan, mudah-mudahan. Sehingga hari ini kita akan bicara tentang 3 hal. Kita istilahan dengan menyambut bulan suci Ramadan dimulai dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Syahru Rajab, Syahru Zar'in. Bulan Rajab ini kita menanam. Kita menanam, persiapan kita. Syahru Sya'ban, Syahru Sakyin, kita merawat, kita menyiram. Kita rawat jagung yang kita tanam bulan Rajab, Sya'ban kita rawat semuanya. Wa Ramadan syahru hasadin, bulan panen. Dimulai dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa umrah Ramadan. Amin, amin. Pahalanya haji setara haji bersama dengan Rasul. Al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i. Pahala umrah Ramadan setara haji bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh dunia kadang-kadang bisa sampai 2 juta, terutama 10 malam yang terakhir mengikuti Qiyamul Lail. Salatnya tanggal 21 Ramadan mulai habis Isya 20 rakaat tanpa witir 20, kemudian nanti jam 12:30 mulai lagi 11 rakaat, tapi waktunya sama 2 jam, dan malam 27 biasanya langsung dipimpin oleh Ketua DKM Masjidil Haram, Imam Sudes. Kurang lebih ada 2 juta orang, tidak muat di dalam masjid. Di halaman tidak muat, sampai di lorong-lorong, kadang-kadang sampai di Ibrahim Al-Khalil, sampai Jalan Palestina, untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Nah sekarang minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Salat di Masjidil Haram, salat subuh seperti hari ini di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Maka kita semuanya berdoa mudah-mudahan Palestina merdeka, sehingga orang bebas bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Jadi mulai Rajab ini tolong minal masjid ilal masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Siapa yang seseorang yang selalu memikirkan nanti zuhur jam berapa? Mungkin jam 12 lebih 5 menit. Berarti hatinya itu sudah terpaut dengan masjid. Nanti asar jam berapa? Sudah tahu. Diperkirakan nanti jam 15.30 pamannya. Nanti maghrib jam berapa? Jam 18.16 atau berapa? Isya jam berapa? Ini namanya qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita. Kalau sudah qalbuhu mu'allakun bil masajid, nanti ketika di Palestina bangunan enggak ada. Ini nanti Masjid Al-Ikhwan ini nanti gunung-gunung, rumah-rumah, Kali Ciliwung enggak ada. Kali Ciliwung enggak ada, semuanya sudah rata. Rata seluruh dunia. Lautnya mendidih, laut mendidih itu. Tolong kita bayangkan gimana kalau laut mendidih. Wa idzal biharu sujjirat wa idzal biharu fujjirat, itu nanti mendidih. Kalau sudah begitu para tamu Allah yang berbahagia, untung orang yang biasa salat di masjid, nanti enggak gonjang. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ini bahasa hadisnya itu indah sekali. Sab'atun, 7 orang. Yudhilluhumullahu, Allah akan memberikan naungan. Fi dhillihi, dengan naungannya. Yauma la dhilla, pada waktu itu tidak ada naungan. Illa dhillu, kecuali naungan beliau. Allah, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari. Lah ini kita persiapannya mulai bulan Rajab. Ini anak-anak kita, ayo kita ingat, ini sudah bulan Rajab, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal masjid ilal masjid. Dan persiapan kita seperti persiapan kita menyambut 17 Agustus. Rumah-rumah kita bersihkan. Rajab ini Rajab. Kita bersihkan, anak-anak kita suruh nulis marhaban ya Ramadan, sehingga suasananya sekalipun masih bulan Rajab tapi suasana Ramadan. Hati tenang, bahagia, bahkan didoakan rezekinya semuanya barokah, amin ya. Yang punya hutang mudah-mudahan segera Allah bisa berikan bayar kita, amin amin ya. Semuanya tadi didoakan lagi mudah-mudahan Ramadan bisa ke Mekah. Ini dipersiapkan dari sekarang. Ini minal masjid ilal masjid. Kemudian Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di tengah perjalanan melihat ada orang punya sawah kurang lebih 100 hektar. Ini selalu didoakan nih, mudah-mudahan masing-masing di Hankam ini punya sawah minimal 2 hektar. Amin. Yang enak di mana ya? Di Sentul, masih luas di Sentul. Atau di kampung. Dari kampung sana. Pak Haji dari mana asli Pak Haji? Asli? Ini Wonosobo, ini berarti dari Sabak. Subhanallah, Sabak. Wonosobo, ada diengnya. Mudah-mudahan nanti punya kebun kentang 2 hektar. Amin, amin. Kentang yang ada di Wonosobo, Masya Allah, nikmat sekali. Apa yang maksudnya ini? Jadi orang panen, ini panen kentang, ini panen nih. Kurang lebih ada 10 hektar panen, orang seneng panen bareng sampai habis, ternyata di belakangnya panen lagi.
Dipanen lagi, senang semuanya, orang-orang senang sampai habis, ternyata di belakangnya panen lagi. Ya Jibril, ini contohnya apa? Oh ya Rasulullah, ini contoh umatmu, orang yang berjuang dengan pikirannya, dengan dirinya, dengan hartanya, memikirkan bagaimana al-ikhwan. Orang yang berjuang memikirkan al-ikhwan, memikirkan masyarakat. Kalau orang berjuang seperti itu, dia itu panennya terus menerus setiap hari sampai hari kiamat. Jadi dilihat oleh Rasulullah itu orang panen sudah selesai, ternyata di belakangnya itu tumbuh dan panen, nggak nunggu lagi. Oleh karena itu senang sekali kita, senang sekali di Al-Ikhwan, kita senang sekali di Kopassus, kita senang lagi di Brimob, kita senang di Munang Maneng. Ada Munang Maneng? Ada yang tahu Munang Maneng? Tahu di Bali. Terima kasih, Masya Allah. Di Munang Maneng kalau Ahad pagi begini ini di Munang Maneng seperti sholat Jumat. Ini di Bali ini. Di Bali di perumahan Munang Maneng kalau pagi hari Ahad seperti ini jamaahnya Bapak Ibu sampai tidak muat seperti sholat Jumat. Nah, ini semuanya. Mengapa di Bali bisa begitu? Karena mereka mengharapkan panennya tidak habis-habis. Setelah dipanen tumbuh lagi sampai Rasulullah terheran-heran. Oh itu umatku yang berjuang membela agama Allah dengan pikirannya, nih pikiran, dengan tenaganya, ya, dengan hartanya. Baik. Kemudian Rasulullah melihat lagi ternyata ada aroma wangi yang di luar dugaan di dunia belum pernah terdengar, belum pernah tercium yang aroma seperti itu. Rasulullah bertanya, ini aroma apa wahai Jibril? Oh iya, ini aroma dari makam kuburan Siti Masitoh. Masitoh itu tukang sisir. Masitoh itu tukang sisir bahasa Arabnya. Masitoh itu ibnati Fir'aun, tukang sisir putrinya Fir'aun. Dia keluarga punya beberapa anak, ketika nyisir, sisirnya jatuh. Nyisir putrinya Fir'aun jatuh. Bismillah. Kamu nyebut apa tadi? Siapa itu Allah? Allah itu adalah Tuhanku. Allah itu adalah Tuhan bapakmu. Jadi Allah itu bapak saya. Maksudnya itu Fir'aun. Bukan. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Saya laporkan bapak saya. Silakan aja. Dilaporkan betul. Akhirnya ditanya, hei Mas Ito, kamu punya Tuhan selain aku? Iya. Tuhanku dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak berhenti untuk mengimani itu, kamu nanti akan saya goreng. Diambilkan wajan gede, kenceng gede, dikasih minyak mungkin bisa sampai 100 liter. Minyak yang 100 liter. Kalau kamu tidak kembali kepada kepercayaan mengatakan bahwa saya adalah Tuhan kalian, nanti akan saya goreng di sini. Ternyata tidak gentar. Anaknya dimasukkan langsung mateng gosong sampai hilang kulit, dagingnya semuanya hilang, tinggal tulangnya. Lagi di depan ibunya. Tinggal bayi kecil, ibunya enggak tega, ya Allah ini anak saya masih bayi, kurang lebih masih 2 bulan. Enggak punya dosa, enggak punya apa, ini bagaimana? Ternyata bayinya bisa ngomong, ibu jangan ragu-ragu bu, jangan ragu-ragu, bayinya ngomong. Jangan ragu-ragu bu, ibu dalam kebenaran. Akhirnya ibunya sama anaknya, tapi sebelum masuk minta syarat kepada Fir'aun. Tuhan, saya ada syarat satu. Apa permintaanmu? Nanti kalau kami sudah tinggal tulang belulang, tolong dikafankan di satu kafan. Tolong kumpulkan jadi satu. Dimasukkan karung barang, silakan aja.
Baik, permintaanmu aku kabulkan. Akhirnya ibunya sama anak semuanya mati, kemudian tinggal tulang belulangnya karena panasnya luar biasa. Saya tidak tahu kira-kira berapa derajat. Di Pulau Bangka yang ada di Sumatera Selatan, ada mentok itu puncak Bung Karno dibuang oleh Belanda, namanya Mentok. Di dekat situ ada pabrik timah yang komplek timah saya punya pabrik peleburan timah itu. Jam 12 malam kita lihat panasnya 1.500 derajat Celcius. Padahal ibu-ibu merebus air kalau sudah mendidih itu kan 100 tuh. Timah itu sampai 1.500 derajat Celcius. Barangkali wajan yang untuk goreng Siti Masitoh dengan keluarganya ini panasnya seperti itu. Walhasil langsung dimakamkan, dikafankan, mungkin pakai karung dimasukkan, dan alhamdulillah aromanya itu menjadi wangi. Sampai Rasulullah terkagum-kagum. Ini aroma apa wahai Jibril? Ini aroma tukang sisir putrinya Fir'aun yang dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah. Akhirnya disiksa oleh Fir'aun. Ini perjuangan luar biasa para tamu Allah yang berbahagia. Seorang perempuan bisa berjuang membela agama Allah, mengorbankan dia dan keluarganya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Indonesia banyak ibu-ibu punya anak perempuan diberi namanya Siti Masito. Padahal Masito itu tukang sisir. Karena kita nggak ngerti artinya, ya inain aja ya. Siti Masito itu mistun sisir, Masito tukang sisir. Tapi karena nama baik, Masya Allah, alhamdulillah Siti Masito. Baik, ini dari masjid ke masjid perjuangan pada waktu Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi. Berikutnya Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa, ini kumpul di Masjidil Aqsa 124.000 para nabi dan rasul sudah menunggu Nabi. Tapi sebelumnya supaya kita ingat para tamu Allah yang berbahagia, Nabi ini sedang dihibur oleh Allah. Nabi duka cita, sedih, bingung, tapi Allah menghibur. Mengapa kok bingung? Karena diembargo sebelumnya itu 3 tahun. Diembargo 3 tahun. Nggak boleh transaksi jual beli, nggak boleh. Jual beras, jual gandum ke orang Islam nggak boleh. Bani Hashim, semua Bani Hashim, Abu Thalib, padahal belum Islam, Abu Thalib semuanya yang Bani Hashim yang membela Nabi Muhammad, semuanya diembargo kecuali Abu Lahab. Abu Lahab itu Bani Hashim, paman Nabi, tapi karena satu grup sama Abu Jahal, Abu Lahab tidak diembargo, malah ikut mengembargo, membaikot selama 3 tahun sampai nggak bisa makan apa-apa, dedaunan, daun. Yang paling hebat lagi punya kulit unta, kulit kambing, diiris-iris kecil masih mentah, kemudian dicelup air, disesap, kemudian agak sedikit halus, bukan ditelan, bukan dikunyah, disesap, akhirnya ditelan. Setelah ditelan, besok kalau buang air besar masih utuh dicuci lagi, disesap lagi. Ya Allah, itu terjadi 3 tahun umat Islam, Rasulullah bersama dengan ini diembargo. Yang menyelesaikan, yang menolong Nabi siapa? Yang menolong umat Islam adalah rayap. Yang menolong rayap. Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, perjanjian mereka sekarang sudah batal. Mengapa? Karena sudah tidak ada tulisannya. Silakan dibuka wahai paman, sampaikan kepada orang-orang Quraisy Mekah. Dibuka, ternyata catatan embargo, perjanjian embargo
dimakan rayap, semuanya habis, tinggal lafal yang ada tulisannya lafdzul jalalah, lafal Allah. Berarti itu sudah embargo, tidak berlaku. Enggak lama Abu Thalib meninggal. Abu Jahal dan kawan-kawan enggak berani nyentuh badan Nabi, segan dengan Abu Thalib. Abu Thalib meninggal. Ada lagi pendukung Nabi yang paling setia, menjadi penyejuk hati, yaitu istrinya Khadijah, orang kaya raya, meninggal dunia juga. Sudah ketika meninggal dunia, mereka merajalela, ingin menyiksa, ingin bunuh Nabi. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Berangkat ke Taif jalan kaki kurang lebih 79 kilo bersama dengan Zaid. Zaid itu anak angkatnya, budak. Sampai di sana selama sebulan, satu pun nggak ada jamaah yang masuk Masjid Al-Ikhwan. Nggak ada satu pun yang ngikut Nabi. Nggak ada yang masuk Islam selama sebulan. Malah mereka bersama-sama di pinggir jalan Nabi diusir. Ketika diusir langsung dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Ketika berdarah-darah merangkak di satu kebun, datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini ada malaikat gunung saya bawa. Kalau engkau berkenan, gunung mau dicongkel, mau dilemparkan kepada mereka-mereka yang menyambit engkau. Jawaban Nabi, jangan. Ini Nabi kita yang luar biasa. Jangan. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka belum tahu apa yang saya bawa ini. Walhasil beliau mau pulang ke Mekah nggak berani. Nih bayangkan nih para tamu, para ustadz, adik-adik para pejuang, Rasul mau pulang ke Mekah nggak berani. Nanti kalau ke Mekah bisa dibunuh. Tapi alhamdulillah ada ketua RW, namanya Mut'im bin Adi. Ketemu di luar Mekah, Mut'im, tolong lindungi saya ya, lindungi saya. Oh iya Muhammad, ayo pulang. Dilindungi oleh Mut'im bin Adi, padahal dia masih kafir. Jadi Mut'im bin Adi ini masih kafir, Rasulullah minta dilindungi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dilindungi sehingga bisa pulang lagi. Enggak lama beliau sedang berada di masjid bersama Hamzah, paman, dan Ja'far, sepupu. Ja'far itu adiknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Istirahat, tiba-tiba kedatangan 3, tapi menyerupai manusia. Jibril, Mikail, dan ada satu malaikat enggak disebut namanya. Kemudian Rasulullah dibelah dadanya, dibawa ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam ini Ka'bah, 15 meter ujung sana, itu namanya Zamzam. Dulu di lantainya ditulis Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Tapi orang setiap tawaf itu berhenti di situ, akhirnya macet. Sekarang sudah dihilangkan. Baik. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ternyata sifat rasa dengki, ada hitam-hitam di dalam, dibuang oleh Jibril. Kemudian diganti dengan hikmah, diganti dengan kasih sayang, diganti dengan iman dan ilmu. Kita dianjurkan pada bulan Rajab ini, tolong kita bersihkan jiwa kita. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada dengki dengan siapapun. Dengan istri, mudah-mudahan semuanya sayang. Ibu-ibu dengan suaminya sangat-sangat sayang dan taat. Sama anak-anak, sama tetangga. Nih, Ramadan sudah dekat, Rajabnya sudah kita bersihkan jiwa kita. Jadi kita tidak menunggu Idul Fitri. Minta maaf tidak menunggu Idul Fitri. Ini saya senang sekali para tamu, ketika ketemu kita salaman. Siapa yang salaman? Siapa yang salaman itu dosanya rontok. Senangnya itu. Dosa kita rontok. Malah tahun 90 berapa ya?
90-an kita pertama tahu Jakarta ini, sholat di dekat UI. Mana UI? Dekat UI. Habis sholat kemudian salaman. Masya Allah, ini indah sekali. Habis sholat, udah wiridan, habis itu salaman muter. Ini semuanya adalah dosa kita tuh rontok, hilang. Baik, ini masih di Rajab nih. Nanti Sya'ban nanti Allah akan melihat seluruh hambanya sedunia dan dosanya diampuni semuanya. Nanti bulan Sya'ban Allah akan melihat ittala'a ala ibadi, akan melihat kepada hambanya seluruh dunia dan dosanya diampuni kecuali 2 orang. Illa musyrik, kecuali orang kafir. Orang musyrik enggak diampuni dosanya. Wa musyahin, dan orang yang sakit hati musuhan dengan orang lain. Itu nanti Sya'ban enggak diampuni. Jadi siapa yang masih marah sama orang lain, bisa orang lain itu keluarganya, bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa mantunya, bisa besannya. Tapi kalau dia masih musuhan, tidak diampuni. Nanti Sya'ban Allah akan melihat seluruh hambanya sedunia dan akan diampuni kecuali musyrik dan musyahin. Musyahin itu orang yang bermusuhan. Nah, oleh karena itu tolong mulai Rajab ini nanti di rumah kita minta maaf sama istri. Kira-kira kalau bapak begitu nangis nggak ya? Ada apa ini? Kok tiba-tiba minta maaf ini? Ya, nanti dicoba ini, mudah-mudahan minta maaf sama istrinya, istri pun demikian. Malah kita coba mertua minta maaf sama mantu. Waduh, ini alangin nanya, kan sebenarnya mantu harus minta doa, minta maaf sama mertuanya. Nggak apa-apa, kita balik-balik. Kalau nanti Idul Fitri, ibunya, bapaknya bisa duduk di depan, nanti cucunya datang satu persatu minta doa, minta restunya, minta maaf sama kakek neneknya. Masya Allah, senang sekali. Nanti kalau cucunya banyak antri, semuanya antri, senang, orang tua senang sekali, saling memaafkan. Baik, ketika Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ketemu dengan seluruh nabi, jumlahnya 124.000. Rasulullah bertanya, Jibril ini siapa? Ini para nabi, para rasul. Tiba-tiba Rasul diminta oleh Jibril, silakan menjadi imam. Yang jadi imam adalah Rasulullah. Kemudian diimami, maka nabi kita sebut Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi itu adalah pemimpin para nabi dan para utusan, jumlahnya 124.000. Kemudian disiapin tangga ini. Tangganya padahal perjalanan menuju bumi ke langit ini, dari bumi ke langit 500 tahun. Gak tahu tangganya ada dari emas, intan mutiara, ada zabarjat hijau, bisa naik ke atas. Kemudian di atas, di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Ya Rasulullah, ini bapakmu Nabi Adam, salam pada dia. Kemudian menyampaikan salam, dijawab, marhaban bi ibni as-salih wa nabiyin salih. Selamat datang anakku yang baik, nabi yang baik. Dilihat Nabi Adam duduk, ketika melihat ke kanan, beliau ketawa, senang sekali melihat ke kanan, senang sekali. Kemudian melihat ke kiri, nangis Nabi Adam. Wahai Jibril, mengapa? Bapak kita Nabi Adam ketika melihat ke kanan kok senyum, ketawa? Oh iya, karena melihat ini orang-orang yang masuk surga di sebelah kanannya. Yang di sebelah kirinya anak cucunya masuk neraka. Jadi orang tua Nabi Adam ini kita ditangisi. Tapi kalau kita berada di sebelah kanan Nabi Adam senang melihat al-ikhwan di semua yang ada di al-ikhwan di Hankam semuanya masuk surga. Amin, amin, amin. Ada yang di sebelah kiri masuk neraka.
Baik. Jadi pertama ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ketika melihat, diingatkan, oh Nabi Yahya ini, maaf sekali lagi para tamu Allah belaga, perjuangannya ketika dakwah di Palestina, kepalanya dipenggal. Dipenggal kepalanya. Kalau bapaknya Nabi Zakaria digergaji. Artinya Nabi Muhammad ditemukan dengan mereka perjuangan ini. Apa yang dilakukan oleh orang kafir Mekah, Nabi diembargo, Nabi mau dibunuh, semuanya ini menjadi para nabi pun begitu. Kemudian naik lagi sampai ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ternyata wajahnya gantengnya luar biasa. Nabi Yusuf. Kemudian yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris, beliau diangkat oleh Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya. Aku angkat Idris di tempat yang tinggi. Kemudian ketemu dengan Nabi Harun di langit yang ke-5. Ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah naik lagi, Musa nangis. Musa nangis. Rasul bertanya, ya Jibril, mengapa Nabi Musa menangis? Oh iya ya Rasulullah, dia itu nggak nyangka kalau ada orang masih muda, lebih muda dari beliau, tapi kelasnya lebih tinggi. Bukan itu yang ditangisi, tapi umatnya Muhammad ini lebih utama daripada umatnya Nabi Musa. Jadi nangisnya di situ. Makanya kita bersyukur kita ini semuanya alhamdulillah umat Nabi Muhammad nanti adalah orang-orang tidak bisa minum air yang dari bawah pohon tuba. Ada nanti pohon tuba itu di situ ada macam-macam. Nanti akan mengalir sungai susu. Waduh, sungai susu. Sungai madu, sungai arak. Oh, ada sungai arak juga. Ada sungai arak. Khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai mineral. Nabi Isa mohon pada Allah, ya Allah, izinkan aku bisa minum dari itu. Isa, kamu nggak bisa minum. Ini khusus kami ciptakan untuk Nabi akhir zaman dan umatnya Nabi akhir zaman. Baru nanti Nabi yang lain dan umat yang lain baru bisa minum. Jadi kita ini nanti dahulu minumnya. Surga pun demikian. Surga belum ada yang diizinkan masuk surga kecuali nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk, baru nanti para nabi yang lain. Baik, kemudian ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Wajahnya persis dengan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ini wajahnya persis dengan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra namanya Ismail. Ismail punya anak cucu namanya Nabi Muhammad SAW. Wajahnya persis dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Makanya banyak yang bersandar ini, Masya Allah ya. Tolong ikut bersandar semuanya ini. Mengapa Nabi Ibrahim bersandar? Karena beliau yang bangun Ka'bah, maka beliau diizinkan oleh Allah bersandar di Ka'bah yang di atas namanya Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan seluruh jamaah Al-Ikhwan nanti masuk surga melalui Masjid Al-Ikhwan. Amin, Masya Allah. Sehingga tidak tersentuh api. Ini Masjid Al-Ikhwan nanti menjadi kendaraan kita. Nanti masuk surganya para tamu Allah yang berbahagia, untuk menuju ke surga itu harus lewat di atas jahanam. Semuanya, semua. Masuk surga, surganya ada di atas sana, tapi melalui jahanam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fi ahqaba. Nanti kalau kita sedang pengajian di Al-Ikhwan seperti ini, mudah-mudahan nanti tiba-tiba
masjid kita menjadi kendaraan, tiba-tiba sampai di surga, semuanya selamat dari sengatan api jahanam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang kita minal masjidil masjid. Baik. Sampai di langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon bidara. Pohon bidara. Sidratul Muntaha itu batas yang dari bawah sudah tidak bisa naik, batasnya sampai di situ. Nanti di atasnya Sidratul Muntaha nanti ada kursi. Jaraknya antara Sidratul Muntaha dan kursi 500 tahun. Nanti di atasnya kursi ada air kayak laut. Jarak antara kursi dan air 500 tahun. Nanti di atasnya lagi ada arasy. Malaikat Jibril sampai batas di Sidratul Muntaha nggak bisa naik lagi. Ayo Jibril temani saya. Ya Rasulullah, saya tidak bisa. Ayo coba bantu saya, temani saya. Karena kau tadi yang jemput saya di Masjidil Haram. Sekarang masa engkau tinggalkan aku sendiri? Ya Rasulullah, saya tidak bisa. Ayo. Mencoba, tiba-tiba beliau kesambar cahaya. Padahal malaikat Jibril itu kalau membentangkan sayapnya itu dari Merak sampai Banyuwangi itu masih lebih jauh lagi. Dan jumlahnya ada 600. Besar sekali. Tapi ketika dia mencoba diajak oleh Nabi, telah nggak bisa. Langsung menjadi kecil seperti burung emprit. Ya Rasulullah, saya tidak bisa ya Rasulullah. Sampai di sini. Lau taqaddamtu, kalau saya maju satu langkah lagi, lah taraktu, saya terbakar. Tapi engkau dengan izin Allah, lau taqaddamta, kalau engkau maju ya Rasulullah, lah tarakta nuran, engkau bisa menerobos cahaya. Nabi naik. Alhamdulillah sampai di bawah arasy. Rasulullah sampai di bawah arasy, sampai mendengarkan goresan pena. Beliau mendapatkan wahyu, tapi sebelumnya Rasul menyampaikan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Seluruh penghormatan yang baik, yang barokah, seluruh selawat yang baik adalah milik Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad. Aku jadikan engkau orang yang paling sukses, paling selamat nomor satu di dunia. Orang paling bahagia nomor satu di dunia. Orang yang paling selamat nomor satu di dunia. Beliau nangis. Ya Allah, jangan saya sendiri yang bahagia. Jangan saya sendiri yang selamat. Langsung Nabi menjawab, Assalamu alayna, kami semua sedunia ya Allah, selamatkan kami. Orang Hankam selamatkan ya Allah. Orang Brimob semuanya selamatkan ya Allah. Orang Depok semuanya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Yang engkau selamatkan jangan saya sendiri, tapi seluruh kami sedunia dan hamba-hambamu yang soleh. Karena Nabi ini tidak egois. Nah ini Pak, karena Nabi yang dipikirkan bukan hanya dirinya, bukan hanya anaknya, bukan hanya keluarganya, tapi yang dipikirkan itu umat. Langsung para malaikat jumlahnya triliunan semua mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kejadiannya pada waktu Mi'raj. Kemudian Rasulullah turun, sudah mendapatkan perintah, saya nggak bicara panjang-panjang, awalnya 50 menjadi 5 waktu. Nah ini mudah-mudahan 5 waktu ini mulai bulan Rajab, terus Sya'ban sampai Ramadan dan seterusnya kita madhur Allah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik sehingga kita dosa-dosa diampuni dan keluarganya bahagia, anak menjadi penyejuk hati. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini tentang Rajab. Kemudian Sya'ban Rasulullah selama
Sya'ban itu hampir puasa sebulan penuh. Di bulan Sya'ban Rasulullah puasa. Persiapan untuk Ramadan nanti puasa. Padahal sebelum Ramadan beliau sudah puasa hari Senin, hari Kamis, kemudian puasa bulan purnama 13, 14, 15, 3 hari. Jadi setiap hari Senin beliau puasa, setiap hari Senin puasa. Maka alhamdulillah kita yang ada di Depok ini, yang ada di Indonesia, mudah-mudahan setiap Senin kita bisa nyenen, setiap Kamis kita bisa ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ngemis, bagus ngemisnya kepada Allah. Kita tidak ngemis pada manusia. Dan ketika hari Kamis, hari Senin, amal kita dilaporkan kepada Allah. Wa uhibbu, kata Nabi, saya senang an turfa'a amali, amalku dilaporkan, wa ana shaim, saya dalam keadaan puasa. Ini pada bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban, mudah-mudahan nanti ya, kalau bisa seandainya puasanya hari apa saja, dari mulai tanggal 1 Rasulullah puasanya hampir sebulan untuk persiapan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa pada bulan Sya'ban. Kalau tidak bisa setiap hari, mungkin Senin Kemisnya kita hidupkan lagi. Senin, Kemis, dan bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Kemudian untuk memasuki Ramadan, sebelum Ramadan, kita siapkan dari sekarang. Mudah-mudahan Ramadan nanti bisa lebih fokus, lebih dari 50% untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah bukan berarti kita diam. Tidak, pada waktu Ramadan banyak kejadian-kejadian yang hebat. Perang Badar itu kejadiannya bulan Ramadan. Perang Badar itu Ramadan. Tapi setelah Rasulullah SAW di akhir, kalau sudah Ramadan itu beliau nanti Ramadannya berusaha untuk bisa itikaf. Dan kelihatannya Masjid Al-Ikhwan ini cocok sekali. Ada lantai 1, lantai 2 untuk kita bisa itikaf. Masya Allah, senang. Orang-orang jamaah, ibu-ibu ada tempatnya, kamar mandinya yang sudah cukup, bisa kita itikaf. Kadang-kadang ada yang itikaf di Brimob. Di Komplek Tima juga begitu, ada Masjid Al-Huda, banyak yang itikaf. Malah kita doakan mudah-mudahan bisa itikaf di Masjidil Haram. Amin. Masyaallah. Kalau itikaf di Masjidil Haram, para tamu Allah yang berbahagia, habis salat subuh begini nih. Habis salat subuh, jamaahnya hampir berapa itu, 1 juta itu tidur semuanya. Saya dengan kawan-kawan, sabar, jangan tidur dulu, nunggu syuruk. Ayo nunggu syuruk. Ternyata orang-orang sebelah itu tidur semuanya. Mengapa? Karena belum tidur dari malam. Jadi di Mekah itu para tamu Allah yang berbahagia, kalau sudah habis subuh ini tidur, nanti bangunnya kurang lebih jam 10 baru bangun. Jam setengah 11 baru ke toilet, persiapan untuk zuhur. Habis zuhur sudah gak tidur lagi sampai asar gak tidur lagi sampai maghrib gak tidur lagi sampai isya gak tidur lagi sampai qiyamul lail, habis qiyamul lail sampai subuh gak tidur sama sekali. Maka habis sholat subuh tidur semuanya. Saya dengan kawan, tolong sabar. Tunggu sampai terbit matahari, saya kata. Kalau sudah terbit matahari, kita tunggu 15 menit, kita sholat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Kita sabar 45 menit, insya Allah kita dapat pahala. Ini alhamdulillah. Tapi yang lain tidur semuanya. Karena yang lain tidur, kadang-kadang kita kepingin ikut tidur kadang-kadang. Nah, di Masjidil Haram sudah dikapling-kapling, Pak. Kayak tiang ini sudah dikapling, nggak boleh ditempati orang lain. Kalau sedang mau wudhu namanya, ini tempat tolong jaga ya, tempat saya ini. Nanti kalau enggak orang Afrika datang nanti tempat di sini.
Nah, sekarang Masjidil Haram besar sekali. Di bangunan yang dibangun oleh Raja Abdullah, Masya Allah, ini luas sekali. Kalau orang Hankam satu kampung mau iktikaf masih muat, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa iktikaf Ramadan. Kemudian orang-orang jarang yang dari Indonesia milih di Medina. Kadang-kadang saya sampaikan kepada jamaah, tolong kalau bisa tahun ini di Masjidil Haram, tahun depan di Masjid Nabawi. Milih mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, di Haram Nabawi atau Haram Makki? Mekah Ustaz. Mengapa? Ada Ka'bah. Kita bisa tawaf. Kita ada Hijr Ismail, macam-macam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu iktikafnya di Masjid Nabawi. Oh iya ya. Kira-kira mulia mana Ka'bah dengan Rasulullah? Ya mulia Rasulullah. Akhirnya sebagian jamaah kita mulai ada yang iktikaf di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi iktikafnya sangat nyaman, nyaman sekali. Toiletnya lebih dekat daripada hotel. Toiletnya banyak dan lebih dekat dari hotel. Kalau hotel kita yang di ring satu saja itu masih melewati pagar. Tapi kalau toiletnya kita baru keluar dari pintu, melangkah beberapa meter sudah toilet yang ada di Masjid Nabawi. Oleh karena itu didoakan mudah-mudahan bisa iktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Nah, ini pada Ramadan. Baik, ini semuanya dari secara fisik. Untuk religiusnya, anak-anak kita dibimbing oleh guru-gurunya. Ini alhamdulillah di TK, anak-anak kita di TPA. Ini diajarkan oleh gurunya. Apa ajarannya? Saya bisa puasa, alhamdulillah. Itu ditulis. Saya kuat puasa. Ini bapak-bapak masih ingat ya bagaimana punya cucu ini. Cucu kita yang usianya 9 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang dibawa lagi, ada yang kelas 1. Itu kalau sudah diajak puasa kan, Umi, aku haus. Nah, padahal udah jam 10, sabar nak, nanti nunggu azan. Nanti azan zuhur dikasih minum. Nah, nanti jangan minum lagi, nunggu sampai azan asar. Itu kalau kelas 1. Kelas 2 alhamdulillah bisa puasa sehari penuh. Tapi kasihan, tidur aja. Kecuali kalau diajak main-main ini. Lah, ini semuanya senang, itu latihan kita. Terus di pintu kita biasanya ditulis marhaban ya Ramadan. Yang nulis siapa? Anak-anak kita. Ini mendorong agar anak kita cinta kepada Ramadan, cinta kepada ibadah, cinta kepada puasa. Nanti tarawihnya diajak cinta kepada sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita persiapkan sebelum Ramadan, kita siapkan. Sehingga nanti kita berdoa mudah-mudahan di Al-Ikhwan ini tarawihnya bisa dari awal sampai akhir penuh terus. Amin amin, masya Allah ya, bisa terus. Biasanya di awal kan kita penuh nih di awal. Di tengah-tengah kadang-kadang kurang, di akhir mungkin lebih sibuk, sehingga mudah-mudahan kita semuanya nanti akan bisa melaksanakan. Tapi kita persiapkan dari awal. Kita persiapkan dari awal bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Kayaknya untuk sementara ini minggu ketiga September itu tanggal berapa? Minggu ketiga September tanggal 18 ya. Tanggal 18. Februari tanggal 15. Wallahu alam, nanti kalau Allah berikan panjang umur ya masih bisa ketemu. Berarti belum puasa ini. Puasa diperkirakan tanggal 18. Mudah-mudahan nanti kalau bisa ketemu kita akan lebih berdetail bagaimana awal Ramadan apa yang kita lakukan persiapan Ramadan sekarang dengan secara umum. Tolong persiapkan.
semuanya sudah mempunyai mushaf, mempunyai Quran. Bahkan sekarang ini banyak yang pakai HP, alhamdulillah. Pakai HP bisa kita pakai untuk persiapan apa? Untuk kita bisa membaca Al-Quran sehingga kita betul-betul mendapatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, ternyata dapat pahala 10 kali lipat. Satu huruf 10 kali lipat. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa? Besar sekali. Dan kalau bisa, ini untuk persiapan Ramadan ya, kalau bisa tanggal 1 Ramadan kita bisa baca 1 juz. Kita berdoa, amin, amin, amin. Bahkan ada yang bisa membaca 1 hari 2 juz, alhamdulillah. Bahkan ada lagi yang bisa membaca 1 hari 3 juz, bagus. Kalau 1 hari 1 juz berarti bisa khatam sekali dalam sebulan. Bisa khatam sekali. Kalau 2 juz dalam sehari bisa 2 kali. Kalau bisa 3 juz bisa 3 kali. Masya Allah. Para ulama ketika Ramadan ada yang fokusnya hanya Quran saja. Sampai dikatakan Ramadan adalah syahrul Quran. Nah ini kita persiapkan, ini sebelumnya ya kita siapkan. Kalau bapak-bapak mempunyai mushaf yang besar, ya itu yang besar, alhamdulillah sehingga kita membacanya tanpa membawa atau memakai kacamata. Ada tambahan lagi, ini penting lagi. Kalau bisa tolong dibaca terjemahannya. Masya Allah. Kalau kita ngerti terjemahannya, senang sekali. Enak sekali. Seperti subuh hari ini, Masya Allah kita merasa nikmat. Kita ikuti bacaannya bagus. Kemudian kita ngikuti artinya, Masya Allah senang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan ngerti artinya itu betul-betul lebih mantap. Contoh saja, contoh ini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Tuhanmu Muhammad menemukanmu dalam keadaan miskin. Jadi Nabi ketika disebutkan begitu senang. Diingatkan Nabi Muhammad ketika Allah menemukan Nabi Muhammad adalah dalam keadaan miskin, beliau senang. Oh iya. Saya miskin tapi Allah yang menolong. Fa'aghna, kemudian Allah berikan kekayaan. Apalagi kalau kita membaca Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Jawabannya apa? Bala ya Rabb. Betul ya Allah, Engkau telah melapangkan untukku dadaku. Jadi kalau kita ngerti artinya itu enak sekali. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Nah ini orang beriman siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salatnya dia khusyuk. Jadi kita sedang sholat ketika membaca, oh alhamdulillah kita semuanya di jamaah Al-Ikhwan ini ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Bahkan nanti akan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, dia akan mendapatkan warisan. Jadi nanti di akhirat para tamu Allah yang berbahagia, orang Islam punya kapling di surga. Orang kafir punya kapling di surga. Yang sekarang jumlahnya kan hampir 5 miliar nih. Orang yang tidak Islam ini semuanya punya kapling di surga. Orang Islam punya kapling, orang kafir punya kapling. Tapi karena dia kafir tidak bisa masuk surga, maka kaplingnya ini diwariskan kepada kita. Ulaika humul warisun. Orang-orang Islam itu nanti yang sholatnya khusyuk, dia bisa menepati amanatnya, tidak mengingkari janjinya, dia sholatnya berjamaah, maka dia nanti mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan kaplingnya orang kafir diberikan kepada orang Islam. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus.
Nah, ini senang sekali. Firdaus, para tamu Allah yang berbahagia, Firdaus itu nanti kita saksikan atapnya itu arsy Allah. Atapnya itu arsy. Jadi kalau kita minta surga, kata Nabi, tolong jangan minta yang kelasnya rendah, minta yang kelas paling tinggi. Kelas paling tinggi. Nah, supaya dapat apa? Bagaimana caranya? Yang dapat, kalau ingin dapat surga Firdaus, wa saqfuhu, atapnya ini, atapnya arsyur rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy itu besar, makhluk yang paling besar itu arsy. Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling besar itu namanya arsy. Nah, nanti atapnya surga Firdaus itu adalah ini. Nah, supaya dapat surga Firdaus bagaimana caranya? Nah, ini sebelum Ramadan nih. Yang pertama, tolong sholat kita yang khusyuk. Ini alhamdulillah tarawih kita udah bagus ya, alhamdulillah bagus sekali. Mudah-mudahan seluruh sholat kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya ada yang tarawih itu 3 kategori. Ada yang kilat, ada yang kilat khusus, ada yang biasa ini. Yang pernah kita dengar di YouTube itu 23 rakaat berapa menit? 7 menit, Masya Allah ya. Ada itu ya. Ini saya punya besan di Blitar. Saya mau nanya, di mana itu ada masjid yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit? Saya mau ketemu dengan Pak Kiainya ini. Saya punya besan di Blitar. Nah, kalau saya tanya ketawa dia, ketawa. Jadi sholat tarawih 23 rakaat berapa menit tadi? 7 menit. Ini saya nggak tahu ini namanya kilat atau kilat khusus ini. Masya Allah, saya ekspres ya. Lah kita di sini alhamdulillah qad aflahal mu'minun. Tolong anak-anak kita, tolong diajak. Nah, ini di tempat yang lain nggak saya sebutkan masjidnya. Karena awal Ramadan banyak yang datang, bapak, ibu, anak-anak datang semuanya, masjidnya penuh. Cuman anak-anak bercanda. Anak-anak bercanda, masjidnya ada kayak terasnya, bisa lari-lari di sebelahnya. Imamnya marah. Siapa itu yang rame-rame itu bercanda itu? Setan itu. Ternyata anaknya Ustadz. Subhanallah ya. Jadi kalau anaknya aja setan, berarti ustadznya nah, caranya jangan gitu. Ada cara yang baik. Cara yang baik adalah anak SMA diberi tugas. Nah, kamu bimbing adik-adikmu. Dikasih tugas, dia jadi mentornya 10 adik-adik SMP. Yang putri pun begitu. Subhanallah, siapa nanti yang sholatnya khusyuk, siapa yang sholatnya nggak bercanda, dapat voucher nilainya Rp2.000. Rp2.000. Ayo, siapa tadi bercanda nggak sholatnya? Enggak. Ini dikasih voucher. Nanti di akhir bulan 2.000 kali 30 berarti 60.000. Senangnya. Program ini disampaikan kepada jamaah. Bapak ibunya seneng. Udah, kalau gitu saya nyumbang. Nanti mudah-mudahan anak saya bisa bergabung. Yang diperlukan hanya 60.000, tapi bapaknya bisa, ibunya nyumbang sampai 500. Nah, itu akhirnya anak semuanya bisa terjaga dengan baik. Dan tidak dimarahi setan, nggak ada setannya ya. Setannya karena sudah diatur sedemikian rupa, sholatnya tidak ada yang rame. Terus ada yang bercanda, nanti habis sholat nggak dikasih. Kamu tadi bercanda, akhirnya ibunya dia nangis. Ibu saya nggak dikasih voucher. Ini tadi anak saya nggak dikasih. Bercanda bu. Kalau besok nggak bercanda, saya kasih. Ayo gimana, bercanda nggak? Nggak bercanda. Alhamdulillah, dari ternyata bisa. Kita tidak marah-marah, tapi kita bimbing, dimonitor. Ini bisa terjadi dengan baik.
Sekarang masjidnya penuh dengan anak-anak tapi tidak ramai. Jadi orang yang ingin mendapatkan sholat Firdaus, tolong sholatnya khusyuk. Orang yang ingin mendapatkan sholat Firdaus nanti Ramadan, tolong semuanya orang yang memanfaatkan HP-nya dengan baik. HP tidak digunakan kecuali yang baik untuk baca Quran atau informasi, ada pengajian atau kita YouTube pengajiannya, siapa kita dengarkan yang baik. Kemudian kita siapkan infak kita, infak untuk Ramadan. Ini saya usulkan kepada seluruh DKM di Indonesia, di Jakarta Utara, di Permai, ada masjid sebesar Al-Ikhwan ini. Besar Al-Ikhwan, bahkan masih bikin tenda, ada halaman bikin tenda. Kemudian DKM-nya punya inisiatif, setiap shaf dikasih kotak, kotaknya dibentuk mobil, dicat bagus, ada berapa, ditulis kendaraan surga. Masya Allah, semua jamaah tarawih, bapaknya, ibunya, anaknya, semuanya ingin masuk ke surga karena kotak amalnya dibentuk mobil yang bagus, ditulis kendaraan surga, sehingga setiap malam itu dapat lebih dari 15 juta setiap malam di Permai Tanjung Priok. Ada masjid sebelahnya, nggak jauh, kurang lebih ada 2 kilo, sama-sama besarnya, tapi oleh DKM-nya ingin menarik agar orang itu senang infak, kotak amalnya itu berupa keranda, malah nggak ada yang infak. Nggak ada yang infak. Lah ada lagi kantong lewat. Kantong lewat. Kalau di Baitul Quran ini nggak nunggu Ramadan. Kalau di Baitul Quran itu setiap hari 2 kali. Habis maghrib kita ada wiritan atau dibacakan hadis, kantong lewat. Masya Allah, kantong lewat. Subuh pun demikian, memberikan kesempatan karena orang yang mau infak ke kantor pesantren dengan 2.000 kan malu. Tapi kalau lewat kantong kan enak. Nah ini kalau bisa, bagaimana kreatif kita, bahkan kalau boleh lagi mendorong kepada jamaah kita yang ada di sini, ada kotak amal berupa celengan, ditulis kotak amal dari Al-Ikhwan li'ila'i kalimatillah. Kita taruh di rumah ke rumah. Masya Allah, ini luar biasa. Kita bukan mengemis, tapi memberikan kesempatan bagi jamaah supaya dapat surga Firdaus. Kemudian tolong anak-anak kita bimbing agar bisa menjaga kehormatan kita. Menjaga kehormatan, alhamdulillah. Dan tolong ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Kadang-kadang kita lewat subuh-subuh malah banyak yang berantem. Lah ini kita hindari. Karena mereka kan tidak tidur. Mungkin dari jam 3 sudah bangun, malah kadang-kadang waktunya habis subuh, kadang-kadang enggak subuh mereka berantem. Lah kita jaga anak kita. Kita jaga orang tua kita semuanya, bagaimana anak kita menjadi orang yang bisa menjaga. Ditambah lagi para tamu Allah yang berbahagia, tolong dari Ramadan nanti kita siapkan kita semuanya menjadi orang yang amanah. Orang yang amanah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika usia 35 saja, ketika bangun Ka'bah, meletakkan Hajar Aswad, semuanya rebutan. Karena RT 1 mengatakan kami yang paling berhak untuk, karena saya nyumbang paling banyak. Kata RT 2 enggak, kami yang berhak. Sampai mau berantem, sampai mau perang. Akhirnya panitia mengatakan siapa pertama kali masuk Masjidil Haram, dialah orang nanti yang akan meletakkan Hajar Aswad. Ternyata diperkirakan jam 6 ada yang masuk. Siapa itu? Ternyata semuanya teriak, Rodina bil amin, Rodina bil amin, kami ridho Muhammad al-Amin yang meletakkan Hajar Aswad. Tapi indahnya bukan merasa bangga, nanti saya yang akan meletakkan, tidak. Semuanya ketua RT dipanggil. Tolong Pak,
ujung surban saya dipegang, semuanya akhirnya bareng-bareng, Masya Allah semuanya lega. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senang sekali untuk bisa mendamaikan. Dan kalau kita punya janji, mudah-mudahan bisa kita tepati. Kalau hal itu yang bisa kita lakukan, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus. Mudah-mudahan seluruh jamaah ikhwan dengan persiapan Ramadan kita untuk taat kepada Allah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan surga firdaus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah izinkan bersama keluarga segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.